Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah menjadi pelaku firman. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 ini kita telah membaca bagaimana seseorang yang mengetahui dan telah hidup di dalam hukum Taurat dijelaskan oleh firman Tuhan, namun
tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum Taurat, dan berbicara seseorang yang belum bersunat namun melakukan hukum Taurat. Ada dua orang hari yang kita bahas adalah orang yang dia dari sejak lahirnya adalah orang Yahudi dan hidup dalam hukum Taurat namun tidak melakukan hukum Taurat, dan orang yang bukan orang Yahudi namun dia belum disunat tetapi dia melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan adalah bukan hanya pendengar namun menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih, ada banyak orang telah mendengar Injil yang tersebar di seluruh penjuru dunia, namun mereka hanya sebatas mendengar dan tidak dapat melakukan firman itu. Sebab mereka merasa bahwa cukup dengan mendengar dia sudah berkenan di hadapan Tuhan Allah. Namun hari ini firman Tuhan berkata, seorang yang sejak lahirnya pun sudah disunat dan hidup dan mengenal hukum Taurat, namun tidak melakukannya, tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Namun orang yang belum bersunat dan sejak lahirnya bukanlah orang Yahudi, tetapi dalam kehidupannya dia melakukan hukum Taurat, inilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga pujian bukan datang daripada manusia kepadanya, namun datang daripada Allah yang akan membawa keselamatan dalam kehidupannya kelak ketika Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, lewat perenungan ini, hari ini kita mau diajak bukan hanya menjadi seorang pendengar yang hanya duduk manis, mengetahui apa isi firman Tuhan, mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dan mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan supaya menjadi hidup berkenan di hadapan Allah, namun kita hanya duduk dan tidak mau melakukannya dalam kehidupan kita. Kita seperti sebuah pohon yang diterjang oleh angin. Kita sudah tahu bahwa angin itu akan merusak kita, namun kita tetap berdiri di hal demikian sehingga kita diombang-ambingkan sampai ranting-rantingnya ada yang patah, bahkan pohon itu ada yang tumbang karena dihempas oleh angin itu. Kita adalah orang yang diberikan oleh akal oleh Tuhan Allah. Kita dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa. Kita adalah ciptaan yang paling mulia daripada yang lainnya. Dan Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang percaya supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu bukan hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita Roma hari ini mengajak kita Bapak Ibu, marilah menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengar, mari kita lakukan, maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Yang ke-29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ketika kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka hal yang menentang kehendak Allah akan kita lakukan sehingga kita boleh mendapatkan pujian daripada manusia. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita Bapak Ibu yang terkasih, dapatkanlah pujian yang daripada Tuhan Allah. Lewat apa? Lewat kita yang mau menjadi orang Yahudi sesungguhnya dan menjadi orang yang telah disunat bukan secara harafiah, namun disunat secara rohani, secara hati kita yang disunat, yang mau datang kepada Tuhan, memberi diri kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, bukan hanya mendengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ketika firman itu kita dengar,
Kita tanam dalam hati kita sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah lewat apa? Yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah buah yang akan kita hasilkan sehingga Tuhan Allah melihat itu dan memetik buah itu dan membuat kita mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan Allah. Sebab dialah yang memiliki kemuliaan itu dan daripada dialah kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pujian yang terindah dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengajak kita. Memang kita bukan mungkin keturunan Yahudi, tetapi hiduplah menjadi orang Yahudi yang sesungguhnya. Bukan karena lahiriah, bukan karena disunat secara harfiah, namun kita hidup menjadi pelaku firman, disunat secara rohani di hadapan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Bukan seperti orang Yahudi yang hanya mendengar namun tidak melakukan, tapi kita menjadi Yahudi yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh mendengar, mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pujian yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami menjadi orang Kristen sejati, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar namun melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami bukan hanya menjadi orang Kristen KTP, tetapi menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, sehingga kami semakin diberkati oleh Tuhan Allah, dipakai Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan Allah dan meletakkan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan